Korban keracunan MBG di Bandung Barat tembus 842 orang dalam 3 hari. Ya, benar, dalam 3 hari. Total korban keracunan sebanyak 842 orang, data terakhir pada pukul 16.24 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Kesehatan Bandung Barat, Lia N. Sukandar. Dan juga yang menjelaskan pada Senin lalu, keracunan massal pertama terjadi di Cipongkor dengan 393 korban. Mulai dari siswa PAUD hingga SMK. PAUD loh, ini anak-anak PAUD ini masih gemes-gemes gitu, yang belum tahu mana pakai sandal kanan sama kiri itu sering ketukar. Itu tiba-tiba udah ngerasain keracunan. Dan pada hari Rabunya kasus serupa kembali terjadi, baik di Cipongkor maupun di Cihampelas dengan 449 korban tambahan. Jadi itu nggak cuma terjadi dalam satu hari, ya, hari Rabunya juga atau keesokan harinya juga terjadi bahkan lebih banyak. Petugas sempat kewalahan karena oksigen habis, tetapi tidak berlangsung lama. Banyak pihak pemasok tabung oksigen ke posko-posko, kata Ibu Lia. Korban dengan gejala berat mengalami kejang. Nah, kejang-kejang nih, dehidrasi, hingga penurunan kesadaran sampai ada yang nggak sadar. Menurut KDM atau Kang Deddy Mulyadi, salah satu penyebab keracunan adalah nih, dia menuturkan penyebabnya itu adalah ketidakseimbangan antara jumlah penerima layanan dengan tenaga yang tersedia, ditambah manajemen penyajian makanan yang kurang tepat, kata Kang Deddy Mulyadi. Dia juga menilai kasus keracunan ini disebabkan manajemen penyajian yang buruk. Misalkan ya, yang dilayani itu ribuan orang, tetapi yang melayani sedikit. Masaknya jam 1 malam disajikan jam 12 siang. Jarak waktunya terlalu lama, kata Kang Deddy. Ini yang harus dievaluasi. Kalau penyelenggaraan tidak mampu, ya diganti dengan yang lebih baik atau lebih mampu. Ya benar juga sih kata Kang Deddy, kalau masaknya jam 1 malam kita baru mendistribusikannya jam 12 siang, ya itu 1 hari, Pak. 1 hari parkir makanannya. Itu kuman, bakteri, dan saudara-saudaranya sudah mulai menggerogoti makanan bergizi gratis ini, Cok. Jadinya makanan beracun gratis. Dan ada kabar yang baru juga ini, katanya murid dan guru di Kalbar keracunan usai santap MBG dengan menu makanan ikan hiu goreng, bro. Ikan hiu goreng. Hiu goreng ini gua juga baru dengar ya. Selama ini gua lihat di film-film itu manusianya yang dimakan hiu, Pak. Ini sekarang di 2025 ini kita yang makan hiu, bahkan digoreng ya. Gua taunya cuma lele goreng, bawal goreng. Yang paling aneh itu yang gua dengar itu cuma belut goreng. Ikan hiu goreng, megalodon goreng dong. Hiu goreng di menu MBG bikin keracunan, kata BGM, cuman 2 kali dikasih. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nani S. Deyang, menjelaskan terkait menu hiu goreng. Walaupun kata Ibu Nani ini cuma dikasih 2 kali, cuman gua agak aneh aja dengernya gitu, Pak. Ikan hiu, nanti bercandanya itu lu dapat apanya? Aku siripnya, lu taringnya, lu insangnya, kan gitu dong. Agus ini datang ke Ketapang sehari setelah adanya kasus keracunan di SDN 12 Benua Kayong. Secara terbuka ia menyoroti ikan hiu sebagai menu MBG. Katanya soal menu ikan hiu itu murni kesalahan dan keteledoran dari SPPG kami. Mereka tidak teliti memilih menu. Ikan hiu itu dibeli dari TPI Rangga Sentap, produk lokal. Menurut Agus juga ini menu ikan hiu tak lazim dikonsumsi dalam MBG. Harusnya menu yang dipilih itu yang digemari siswa. Anak-anak jarang sekali mengkonsumsi ikan hiu. Bahkan nggak pernah, bukan jarang, Pak. Saya aja nih sudah tamat sekolah nggak pernah makan hiu. Bisa saja ikan hiu ini memiliki kandungan merkuri. Itu yang sangat saya sesalkan kemarin. Begitu kata Pak Agus ini, guys. Mengandung merkuri. Selama ini gue baru tahu ada merkuri juga di ikan hiu. Yang gue tahu dulu itu cuma ada di kosmetik-kosmetik, kecantikan-kecantikan gitu, kayak krim-krim wajah yang mengandung merkuri. Ternyata juga ada di ikan hiu dan kita maem gitu loh. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGM, Nani S. Deyang, menyebut hiu goreng menjadi menu dalam program makan bergizi gratis atau MBG di Ketapang, Kalimantan Barat. Itu karena sesuai dengan kearifan lokal. Jadi di Kalimantan Barat, di Ketapang ini makan hiu itu sudah menjadi hal yang wajar atau lazim atau menjadi hal yang biasanya, Pak. Dia bilang jadi sebetulnya begini menu apapun itu kan karena judulnya kearifan lokal. Jadi apa yang menjadi kearifan lokal kita gunakan. Ibu Nani ini di Cibubur. Karena hiu ini menjadi kearifan lokal, jadi kita makan hiu gitu, Pak. Jadi hiu-hiu di sana pada takut, Cok, sebenarnya sama manusia yang di Kalimantan Barat di Ketapang ini, karena takut diburu dan dimakan.
Ia juga menuturkan ikan hiu adalah makanan yang biasa dikonsumsi di Ketapang. Harganya juga tidak mahal seperti di Jakarta. Bukan masalah mahal nggak mahalnya. Hiu, ini hiu loh. Ada juga masukan dari Bapak Wakil Ketua Komisi 9 DPR yaitu Charles Honoris mengusulkan dana makanan bergizi gratis atau MBG diberikan langsung kepada orang tua, terutama untuk mencegah terjadinya keracunan. Menurut dia, pemberian dana MBG kepada orang tua itu akan bernilai efektif untuk meningkatkan kualitas implementasi program tersebut. Karena orang tua menginginkan segala yang terbaik bagi anaknya, termasuk yang berkenaan dengan gizi. Itu gua setuju guys. Ya, ada setujunya ada enggaknya juga sih. Begini, kalau misalkan ya memang diberi dananya ini, uangnya ini mentahan gitu langsung diberi kepada orang tuanya, itu kalau dengan orang tua yang bertanggung jawab sepenuhnya dengan anaknya, mungkin akan memberikan makanan yang enak-enak kepada anaknya, bahkan yang sangat bergizi, ataupun makanan yang disukai anaknya. Nah, tetapi ada juga orang tua yang enggak bertanggung jawab pada anaknya. Contoh, misalkan orang tua ini katakanlah sering judol gitu Pak. Ya uang mentahan ini ya dia langsung top up, langsung all in. Jangankan makanan bergizi ya. Bahkan anak ini bisa kemungkinan nggak makan di sekolahnya Pak. Kalau orang tuanya ini memiliki mental all in. Oke nak, ini Bapak sudah dapat nih uang dari pemerintahan untuk makanan bergizi. Tapi sabar dulu ya nak, kita putar dulu ya nak di judal, siapa tahu jadi 2 kali lipat. Gitu Pak pemikirannya. Dan ternyata berharap 2 kali lipat, ya ternyata zong. Malah jadi 0 kali lipat. Ya itu sih yang bisa kita sampaikan harapan gua kepada makanan bergizi gratis ini, program pemerintahan ini ya. Program Bapak Presiden ini gua sangat mendukung karena ya semua nggak berkesempatan makan enak, terutama orang-orang yang di pelosok sana harus memiliki gizi yang seimbang juga dengan anak-anak yang ada di kota gitu Pak. Cuman ini masalah distribusi aja, masalah pengelola aja, masalah dapur-dapur MBG-nya aja ini tolong dipantau ya. Dipantau bagaimana prosedurnya, bagaimana SOP-nya, dipantau dengan baik agar tidak keracunan sampai hampir 1.000 orang. Bahkan gue dengar terakhir udah menyentuh angka di 1.300-an Pak ya. Ya walaupun tidak ada korban jiwa, tapi ini manusia manusia yang keracunan, bukan hewan. Ya sebagai orang tua ya was-was juga anaknya keracunan di sekolah, apalagi sampai kenyang-kenyang bahkan sesak napas. Oke, itulah yang bisa gue sampaikan pada kisah MBG kali ini. Mungkin kalian yang nonton ini yang baru, thank you semuanya udah join. Ya, jangan lupa subscribe untuk melihat fenomena-fenomena berikutnya yang akan gua bahas. Dan jika kalian memiliki komentar-komentar tentang video ini, kalian bisa komentar sebanyak-banyak mungkin ya. Tidak ada batasan komentar di YouTube ini.